kuat selalu menangan. Daun singkong, wortel, bayam, brokoli, kol, dan kangkung, juga sayuran yang lainnya. Senangnya ya hari ini. Tadi aku nggak ngapa-ngapain, Bunda. Oh iya, hari ini anak-anak lagi nggak ngapa-ngapain ya. Kenapa ya? Kenapa Mbak Kansa? Karena hari ini ada pandemi. Oh betul, karena pandemi jadi Somad dan Mbak Kansa harus belajar dari rumah. Ada koran. Loh kok koran? Kurang corona. Karena iya, karena ada pandemi virus corona, maka anak-anak harus belajar dari rumah. Mau nggak dengerin ceritanya Bunda? Mau. Kamu? Aku mau juga Bunda. Baik, mau cerita yang seru apa yang serem? Seru dong. Ala aku yang serem. Loh kok serem? Makan saja ya, kita cerita yang seru. Oke? Siap. Baik. Apakah kalian tahu makanan sehat itu apa? Sayuran dong. Ya, makanan sehat adalah makanan yang baik untuk tubuh kita. Bunda punya cerita nih tentang makanan sehat. Dengerin ya. Siap. Baik, ceritanya gini. Suatu hari di kebun ceria, semua sayuran hidup dengan bahagia. Kayak aku bahagia. Ya, semua sayuran hidup dengan bahagia. Ada Toto tomat yang ceria. Toto tomat. Halo, aku Toto tomat. Nah, ada kuku kubis yang jenaka. Halo, aku kuku kubis. Nah, ada juga Ken kentang yang lucu. Aku Ken kentang. Di antara keseruan itu, ada satu sayuran yang bersedih. Seperti aku. Kita tidak seharusnya bersedih ya. Tahu nggak kalian kenapa sayuran tersebut bersedih? Kita cari tahu yuk. Oke, ternyata Toto tomat bersedih. Aku Toto tomat. Namaku Toto tomat. Aku berbeda dengan teman-temanku. Ternyata Toto tomat bersedih, Mbak Kansa, Somad. Karena Toto tomat merasa berbeda dengan teman-temannya. Kenapa ya Toto tomat merasa berbeda dengan teman-temannya? Teman-teman selalu bertanya, kamu itu sayur atau buah sih? Baik, kalau gitu kita tanya sayuran-sayuran yang lain ya. Oke, kuku kubis ya. Aku kuku kubis, namaku kuku kubis. Aku sayuran untuk kesehatan tubuh. Wah, ternyata kuku kubis sayuran, sobat. Sayuran ya? Iya, kuku kubis adalah sayuran. Kita tanya ya kepada Ken kentang. Dia itu sayur atau buah? Aku Ken kentang, namaku Ken kentang. Aku sayuran. Aku sayuran yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Oh, ternyata Ken kentang juga sayuran. Bagaimana dengan wawa wortel? Mbak Kansa bisa diambilkan wawa wortelnya yang mana? Ya. Kita tanya ya, wawa wortel sayuran atau buah? Yuk, wawa.
Aku wortel, namaku wortel. Aku sayuran untuk kesehatan mata. Wortel sayuran. Ternyata wortel, kuku kubis, dan ken kentang adalah sayuran. Lalu, siapa namanya tadi? Aku Ero. Sopo? Itu Toto Tomat. Iya. Kalau gitu Toto Tomat sayur atau buah ya teman-teman ya? Mbak Kansa tahu? Tidak. Mbak Kansa tidak tahu. Baik, kita tanya ya. Aku Toto Tomat. Nah, aku Toto Tomat. Aku ingat. Ibuku pernah berkata kalau aku bisa sayur, bisa juga buah. Senangnya. Ya, Toto Tomat bisa sayur, juga bisa buah. Nah, tomat juga baik untuk kesehatan mata. Aku bisa. Aku tahu tomat bisa untuk kesehatan mata supaya mata kita sehat. Betul sekali. Tomat itu untuk kesehatan mata. Somat pinter sekali sih. Sekolahnya di mana? Aku belum sekolah. Nanti sekolah ya. Nah, anak-anak, jadi kalian harus banyak-banyak makan sayur dan buah. Apalagi di masa pandemi. Saat ini badan kita harus sehat. Badan kita harus kuat. Ya, seperti itu ya. Aku nanti pulang mau minta ibu membuatkan sayur sop. Wah, Somat suka sayur sop. Aku suka sayur sop. Wah, Somat suka sayur sop. Kalau Mbak Kansa suka sayur apa nih? Suka sayur bayam dong. Wah, sayur bayam. Pasti sangat lezat sekali. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang sayur dan kesehatan tubuh. Besok Bunda akan cerita lagi. Ceritanya seru apa serem? Serem. Seru apa serem? Serem. Seru. Baik, terima kasih. Hari ini cukup sekian ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Mbak Kansa. Sampai jumpa juga. Wah, bagus sekali dongengnya. Siapa itu Kak? Tahu? Aku malu. Kayaknya seru sekali ya Sobat Mako ya. Wah, kayaknya Citra harus nimbrung di sini ya untuk nanya. Yuk, kita langsung nimbrung aja yuk. Boleh duduk di sini, Ibu? Boleh, silakan. Permisi. Saya geser dulu ya, Mbak. Boleh. Wah, banyak ini ya ternyata. Habis dongeng apa aja ini, Bu? Dongengnya hari ini kita dongeng tentang makanan sehat, Kak. Oh, makanan sehat. Soalnya gigiku belum tumbuh. Ih, ampun lucu banget. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong dengan Ibu siapa? Saya Bu Moza. Oh iya, saya pernah dengar Bu Moza. Jadi Bu Moza ini Sobat Mako adalah pendongeng KPK, kemudian pendongeng di Kemendikbud, terus pernah juga mendongeng di Menko PMK ya Bu ya? Betul. Wah, luar biasa. Aduh, boleh kenalan dulu ini namanya siapa yang ini Bu Moza? Ayo kenalan dulu. Namanya siapa? Aku Somat. Oh, Somat, Sobat Mako. Aku ikut bundaku sudah lama loh. Aku ya famous loh. Terkenal juga berarti ya. Oke, berarti saya nggak ngerti. Aduh, mohon maaf Somat. Oke. Ya, bisa aja. Iya. Aduh, seru banget ini ya mendengerin dongeng. Tapi Iya, ngomongin dongeng nih ya, Bu Moza, mungkin Sobat Mako yang ada di rumah juga. Oke. Ini kan saya tuh tadi sempet denger gitu, lucu, saya ketawa. Ternyata dongeng itu menyenangkan ya Bu Moza. Betul sekali Kak Citra. Jadi dongeng ini identik dengan imajinasi, berbagi cerita baik dan juga menggembirakan, membuat hati senang. Jadi dongeng ini bisa menjadi salah satu media untuk pembelajaran anak-anak.
Oke. Jadi lewat dongeng kita bisa belajar toleransi, lewat dongeng kita bisa memasukkan transfer knowledge kepada anak-anak, pesan atau apa saja. Jadi dongeng ini suatu media, sarana. Gitu. Tapi kebanyakan ya Bu Moza, ini kan kalau kita tahu ya yang denger dongeng itu kan kayak anak-anak gitu ya, mendongeng seperti itu. Sebenarnya kalau untuk dongeng sendiri itu seberapa penting sih untuk anak-anak Bu Moza? Oke. Dongeng sendiri untuk saat ini, terutama di masa pandemi ini, jadi fun learning at home. Semua kita kebiasaan pola pembelajaran kita berubah. Jadi kita ada pola kebiasaan baru, cara berkomunikasi baru. Salah satunya melewat gadget. Gitu. Jadi ada share screen. Sebelum masa pandemi pun orang tua lebih banyak mengalihkan atau memberikan penghiburan kepada anaknya itu lewat gadget. Jadi sebenarnya kalau kita flashback ke masa lalu, dongeng ini kan merupakan seni bertutur ya. Jadi juga merupakan suatu budaya. Jadi dongeng ini ada beberapa kategori Kak. Jadi ada dongeng tersendiri ini ceritanya itu fantasi, khayalan gitu ya. Akan tetapi kita setting sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Kita masuk ke dalam dunia anak. Membuat anak merasa nyaman, membuat anak merasa belajar itu menyenangkan. Seperti yang saya bilang tadi, seru apa serem? Oh ternyata seru ya. Jadi tadi wortel bisa ngomong, kemudian benar. kubis bisa ngomong, itulah dongeng. Kalau cerita itu tokohnya real, ibu ya ibu sendiri, tapi tetap pesannya juga ada pesan khusus yang mau disampaikan. Saya dengan Mbak Citra ini juga sudah bercerita, termasuk bercerita. Hanya saja untuk anak-anak ini lebih ke yang fabel, tokohnya itu yang khayalan, imajinasi. Ada juga kisah ini siroj. Jadi mengkisahkan tauladan tentang Nabi kita. Kalau kepercayaan saya Muslim, mungkin saya menyampaikan tentang bagaimana perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Mungkin dari Nasrani ada bagaimana sih perjuangan Tuhan mereka seperti itu. Jadi itu merupakan ada tahapan-tahapannya sendiri. Kemudian juga ada yang bersifat heroik atau kepahlawanan. Anak-anak kan selama ini mengenal tokoh-tokoh itu hanya Superman, Spiderman, superhero gitu. gitu ya Bu. Nah, di tahap di usia SD kelas atas sampai dengan SMP itu mulailah dikenalkan cerita kepahlawanan Cut Nyak-Din, R.A. Kartini, jadi gitu. Jadi ada ada pembagiannya cerita itu. Kalau untuk seusia aku Somat, seusia Somat ini dia sukanya yang fabel-fabel gitu. Kalau mau ngajak mereka untuk rajin membaca buku, maka buku bisa ngomong kayak gitu. Jadi sangat penting sekali. Kalau untuk anak usia dini, apalagi pembelajaran dari rumah, parent based learning ya, ini akan ada semacam bonding antara ibu dan anak. Sejatinya fitrahnya anak itu ya ibunya yang ngajarin. Umi Madrasatul Ulah seperti itu. Jadi belajar itu bisa di mana aja Kak Citra. Nggak harus di sekolah. Merdeka belajar. Hari ini kita belajar di taman. Kita bercerita ya Somat. Nah, merdeka belajar. Hari ini kita belajar mengenal makanan sehat. Jadi kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Konseptualnya. Jadi dongeng ini sangat penting sekali. Pertama untuk bonding antara orang tua dan anak ya. Kemudian meskipun dia masih dalam kandungan juga bisa loh didongengin. Oh bisa berarti ya Bu Moza. Kita ajain ngomong kayak gitu cerita. Kemudian ketika dia umur 1 tahun, 2 tahun kita dongeng, kita ngomong sendiri gitu. Maka akan banyak sekali kosakata, banyak sekali hal-hal kata-kata baru yang dia serap, maka dia akan menirukan.
Oke. secara verbal. Jadi seperti manfaatnya itu. banyak sekali ya mendongeng ini ya Bu Moza. Tapi kalau tadi dijelaskan sama Bu Moza kan ada yang cerita-cerita tentang beberapa gitu ya. Ada yang sifatnya superhero atau apa. Sebenarnya kalau dongeng itu berarti ada kategori-kategorinya sendiri gitu Bu Moza? Iya, ada juga kategori. Jadi everyone itu sebenarnya is storytelling. Jadi semua orang itu pencerita. Nggak ada orang tuh nggak bisa cerita. Biasanya kan, aduh saya nggak bisa ngomong gitu ya. Padahal ibu-ibu itu pagi hari seandainya saya bekerja, saya juga bekerja kan gitu ya. Pagi hari kita dongeng 5 menit atau 10 menit. Paling nggak ada satu setiap hari itu ada transfer knowledge itu. Ada pembelajaran, Jadi di mana? Di tempat makan, di meja makan nih. Kemudian setelah kita berdoa, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sebelum itu pasti anak akan menanti saat itu sendok bisa ngomong. Oh iya. Benar. Hari ini apa satu nilai kebaikan yang disampaikan. Dia akan menantikan setiap pagi kan pasti ketemu nih sama ibu. Kalau ibu bekerja itu pasti ketemu saat makan atau enggak saat tidur. Kita dulu sering mendengar dongeng sebelum tidur. Nah, biasanya si ibu-ibu ini salah kaprah. Dia kalau dongeng harimau menerkam maka ibunya akan iya benar. Anaknya nggak jadi tidur. Anaknya nggak jadi tidur. Dia malah anak saya nggak tidur nih gitu ya. Semangat dengerin ya, Jadi Bu. ada juga kalau dongeng di tempat tidur tuh suaranya harus dilirihkan Kak Citra. Oke. Harus dilirihkan. Kemudian pada saat anak mau tidur itu ada masa di mana transisi dari sadar ke kayak ada semacam transisi gitu. Nah, kalau kita menyampaikan hal kebaikan, maka itu akan sangat baik sekali akan direkam oleh anak. Oke, jadi memang ternyata nih Sobat Mako ada tekniknya ya ketika kita akan mendongeng ya Bu Moza. Kalau mau tidur ya suaranya nggak dipelankan. Oke. Suaranya keras. Nggak jadi tidur. Benar. Tapi Bu Moza ngomong-ngomong, sebenarnya tuh kalau untuk mendongeng gitu ya, mungkin kalau Bu Moza kan si adik Kansa mungkin seneng gitu ya, karena ibunya pinter dongeng. Dan tapi untuk keluarga yang di rumah sebenarnya siapa sih yang harus mendongeng gitu Bu Moza? Oke. Gini Mbak Citra ya, orang tua ini kan tauladan utama. Kemudian di samping kalau si Kansa sih mungkin bundanya pendongeng, jadi saya bisa setiap saat ketika saya ingin menyampaikan pesan kebaikan, ketika saya ingin transfer knowledge, saya bisa langsung memberikan pembelajaran untuk Kansa. Nah, untuk para ayah bunda di rumah, ini juga bisa nih mendongeng untuk buah hatinya, untuk mendongengkan kepada anak, untuk menceritakan kebaikan, tidak harus menunggu menjadi seorang pendongeng ya, gitu. Nah, awal dulu saya juga begitu Kak Citra. Jadi saya juga merasa canggung ketika saya harus berlaga atau menirukan suara-suara tertentu. Karena yang pertama yang kita gali ini dari minat anak. Gitu. Jadi mungkin saya bisa memberikan sedikit tips gitu ya Mbak Citra ya. Yang pertama sebagai orang tua kita juga harus banyak membaca juga literasi gitu. Jadi membacakan buku juga bisa. Jadi kita membacakan buku dengan nyaring, namanya read aloud. Gitu. Jadi seperti somat nih, bunda apa istilahnya di pangku ya, di pangku. Kemudian di depannya ada buku. Nah, kita membacakannya. Nah, membacanya pun juga harus dengan penuh penjiwaan. Intonasinya juga harus ada sedikit penekanan mungkin. Jadi ketertarikan anak, minat anak itu juga akan digali di sana gitu. Bisa lewat membacakan dengan nyaring kalau kita kemudian membaca setelah kita membacakan cerita, mungkin kita tanpa alat juga bisa Kak Citra, tanpa media maksud saya. Jadi kita langsung saat kita makan, kita umpamakan sendok bisa ngomong, kemudian garpu bisa ngomong, tentunya selesai makan. Kalau sambil makan kan nggak sopan juga. Kita juga harus bisa tahu mana yang boleh atau mana yang tidak boleh. Dongeng ini juga mengajarkan tentang hal-hal
seperti yang saya bilang tadi, di samping nilai-nilai, pesan toleransi, pesan kebaikan juga tentang kita memberikan suatu pembelajaran. Jadi seperti saya tadi, makanan sehat. Oke. Makanan sehat itu apa? Contohnya apa? Kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita cari sumbernya dari membaca, bisa juga kita kaitkan dengan sikap perilaku anak. Kita ingin menyampaikan pesan terima kasih. Ini si adik susah banget sih ya ngomong terima kasih, kan gitu ya, ada ya. Nah, kita mungkin bisa juga lewat lagu. Lagunya apa ya? Terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu. Jadi kayak gini, durasinya bisa 2 menit. 2 menit. Burung camar tinggi melayang. Adik tentunya belum pernah mendengarkan cerita burung camar ya. Bunda punya cerita burung camar. Burung camar melihat Tuki kecil berjalan menuju sungai. Kenapa Tuki kecil berjalan menuju sungai ya? Ayo, ikut aku. Kemudian Tuki mengikuti burung camar ke samudra. Sampai di samudra, Tuki mengucapkan, Terima kasih, terima kasih, terima kasih. sudah cukup. Wow, Gitu. menarik sekali. Nggak sampai. Bener. Iya, jadi nggak harus alur ceritanya itu lewat ke kanan, ke kiri, belok kanan, ke atas, ke samping. Enggak. Dan ini mudah dicerna ya Bu Ya. Moza. Jadi anak mungkin lebih gampang untuk menghafalnya, seperti itu. Jadi cukup berapa menit tadi? Nggak ada 1 menit Nggak ya? ada 1 menit. Tapi kan nilai pesan kebaikan, apa yang ingin kita sampaikan kan ada. Tuki kecil harusnya kan berjalannya ke samudra, tapi Iya. dia berjalan ke sungai, kemudian diantar oleh Ya. burung camar gitu. Dan pesannya Tuki ucapan kecil, terima kasih ucapkan ini terima tadi. kasih Benar ketika sekali. kita mendapatkan ada 2 pesan kebaikan gitu. Jadi Baik, nggak baik. perlu apa yang panjang yang panjang gitu. sampai ke sana Iya, kemari. bener-bener. Tapi Sedikit aja. ngomong-ngomong Bu Moza, kalau dulu itu kan dongeng selalu identik dengan cerita rakyat Oke, yang seperti itu legenda. gitu. Nah, bener. Oh. Kalau di era milenial seperti ini, sebenarnya untuk dongeng sendiri ini dibagi seperti apa sih Bu Moza? Lebih baiknya itu dongeng yang seperti apa sih untuk anak-anak gitu? Seperti saya bilang di awal tadi, jadi yang utama kita lihat dulu karakteristik anak, usia anak Oke. gitu. Jadi karakteristik anak usia seandainya 4 sampai 5 usia dini, itu mereka tidak akan lama. Jadi konsentrasi mereka itu tidak lebih dari 10 menit. Oke. Jadi kita mesti tahu durasi saat kita memberikan cerita atau mendongengkan. Kemudian baru itu pun anak-anak suka apa? Mereka kan senang berimajinasi. Iya. Jadi kita pesannya kita masukkan di dongeng imajinasi. Oh, oke. Yang paling famous dahulu itu dongeng Kancil mencuri timun. Timun, benar. Nah, kita harus merubahnya itu. Oke. Si kancil anak baik, suka membaca buku. Ayo lekas didukung. Oke. Gitu. Jadi mau pesan yang kita sampaikan supaya anak-anak gemar membaca, paling nggak dia membolak-balikkan buku aja sudah termasuk membaca. Jadi ada juga kami di KPK itu identik dengan dongeng tentang berani jujur itu baik, seperti itu. Jadi kita juga memberikan nilai-nilai yang positif. Zaman dulu pemilihan diksinya si kancil mencuri ketimun. Nah, bener. Akhirnya sampai sekarang, nah ada banyak korupsi. Untuk itu tugas kita untuk menyiapkan generasi kita untuk memberikan dongeng-dongeng yang mempunyai nilai positif. Bukan berarti si kancil mencuri timun tidak ada nilai positifnya, tetapi konotasinya dari judul aja sudah seperti itu. Jadi kita harus memilih juga pilihan kata, diksi yang dimodifikasi seperti itu betul. ya. Baik. Bawang merah, bawang putih juga bisa dimodifikasi. Kalau kita menggali cerita asli dari Cinderella,
Cinderella ini berasal dari luar negeri ya. Itu legenda di luar negeri. Itu aslinya serem sekali, Kak. Oh. Dimana kakaknya si Cinderella itu kalau cerita aslinya itu kakinya itu sampai dipotong gitu supaya dia bisa masuk di sepatu kaca itu. Kan itu tidak ada itu. Iya benar. Kalau di cerita benar. aslinya seperti itu. Banyak yang seremnya itu. Oke, Gitu. mungkin ini yang terakhir nih ya Bu Moza. Apa sih atau mungkin cerita seperti apa sih yang bisa memotivasi anak, dongeng yang seperti apa? Ini tips untuk Sobat Mako yang ada di rumah ya ketika ingin mendongeng nantinya. Cerita-cerita dongeng yang seperti apa nih untuk anak kita ini? Oke. Anak-anak ini ibaratnya sebuah kertas kosong ya. Kita mau menulis apa aja itu menggambar apa. Jadi melukis masa depan mereka. Orang tua, guru, kemudian orang tua dewasa lain di sekitar anak itu ikut menjadi bagian jadi dari pelukis masa depan mereka. Jadi hal-hal kebaikan yang harus kita tuliskan, harus kita lukiskan di kanvas tersebut atau di kertas tersebut. Nah, tipsnya, jadi semua orang ini pencerita, semua orang ini, everyone is storytelling. Tinggal kita itu menggalinya kembali. Tidak perlu harus menjadi pendongeng dulu, baru kita menyampaikan pesan kebaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, paling nggak 1 hari 1, atau enggak saya lagi ini membuat sebuah ini apa namanya menggalakkan ke anak saya sendiri sih, mencoba kan. Saya berkolaborasi untuk menulis sebuah jurnal. Jadi film kartun itu untuk mengajarkan toleransi. Nah, karena anak-anak kan suka hal-hal yang imajinasi gitu. Jadi film kartunnya itu yang sesuai dengan anak-anak kita, yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita gitu. Bukan film-film kartun dari negara yang lain yang belum tentu cocok dengan kultur negara kita. Benar Seperti sekali. Oke. Tapi ini jadi penasaran ya sebelum saya closing nih Bu Moza. Saya penasaran banget. Memang harus suaranya, ritmenya berbeda, intonasinya berbeda. Tadi kan Somat beda lagi ya. Ini ada yang diputer nggak sih di belakangnya Bu Moza ini? Enggak. Paling enggak untuk ibu ayah Bunda di rumah itu kita menguasai berapa ya? 3 suara. Saya ada untuk cara. Kalau suara saya sendiri, ini bisa juga untuk prolognya atau suara ibu. Kemudian untuk suara anak kecil, tinggal dikecilkan aja huruf I. I kan ada di sini. I. Ibu, aku. Tinggal gitu aja. Berarti itu suara anak kecil. Kalau tubuhnya besar gitu, raksasa, ya tinggal pakai suara O. Oh, luar biasa Kak Citra, hari ini kita lagi podcast di radio Mako apa Mbak? Mako Suara Cita. Mako Suara Cita. Cuma itu aja. Jadi O untuk yang suaranya untuk tubuhnya besar. I, huruf I untuk anak-anak kecil. Ibu, wah, senangnya hati ini diajain Kak Citra untuk ngobrol bareng. Gitu aja. Terus suara diri sendiri sebagai suara ibu. Sudah itu aja. Kalau mau yang profesional sih kita bisa pakai suara yang lain-lain. Jadi mungkin bisa nanti belajar public speaking, suara perut itu nanti. Yang penting untuk saat ini kita mendongeng untuk anak-anak kita. Gitu. Sangat mudah sekali Sobat Mako ya. Jadi cuma 3 itu aja. Benar. Oh, Bu Moza bisa aku senang sekali. Atau suara nenek-nenek. Enggak perlu gitu ya Bu Moza. Cukup cuma 3 tips tadi aja dari Bu Moza. Suara sendiri. Benar. Suara yang besar O atau bapak-bapak, suara harimau, suara yang wataknya kayak garang itu pakai O, kemudian I untuk yang kecil.
bisa Udah semuanya itu Kak aja. Citra. Wah, Gitu. luar biasa. Terima kasih banyak Bu Moza. Sama-sama, Ilmu Kak yang dibagikan Citra. sangat bermanfaat dan juga semoga Sobat Mako yang ada di rumah juga bisa mengambil hikmah dari obrolan Citra dengan Ibu Moza. Ih, seru sekali. Sukses terus untuk Bu Moza. Terima kasih, Mungkin saya Kak sedikit Citra. boleh ya kita Oke. kalau tadi Somat pakai suaranya Somat. Mungkin saya pakai suara saya boleh ya Bu Moza? Boleh pakai Kita suara kok- yang I coba. Kak Coba Citra. pakai iya. I. Oke deh. Terima kasih ya Somat. Gitu kali ya. Sama-sama Kak Citra. Oke, Sobat Mako terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Para jagoan suka sayur-sayuran, sehat dan kuat, selalu menangan. Daun singkong, wortel, bayam, brokoli, kol, dan kangkung, juga sayuran yang lainnya. Para jagoan suka buah-buahan, cantik dan tampan, disukai teman. Suka pepaya dan pisang, apel, jambu, dan mangga, juga buah-buahan lain.